البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil hadits sadis. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam hadis yang ke-6 untuk bab ini mengatakan wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin, orang yang berupaya memenuhi keperluan para janda, armalah seorang wanita janda dan juga orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, dia seperti orang yang jihad di jalan Allah. Wa ahsibuhu, dan saya menyangka Rasulullah juga bersabda, wa kal qaimil ladzi la yaftur wa kas-shaimil ladzi la yuftir, seperti orang yang sholat dan tidak berhenti, dan seperti orang yang puasa dan tidak berbuka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tayyib. Hadis ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah dorongan dan anjuran untuk apa? Untuk kita bersikap lembut kepada orang-orang miskin, bersikap lembut kepada para janda, karena mereka adalah orang-orang yang kurang. Wanita jelas apa? Dia perlu penopang, yaitu suami. Nah, sekarang dia belum dapat rezeki untuk memiliki suami lagi, maka mereka adalah orang-orang yang kekurangan. Dan apalagi apa? Janda ini mudah sekali untuk apa? Terkena fitnah-fitnah, tuduhan ini, tuduhan itu. Dia kadang perlu belanja ke kedai si fulan, langsung ada dicurigai, ini pasti mau mengurat. Kadang seperti itu. Terkadang dia datang untuk apa? Ada keperluan kepada orang kaya, langsung dituduh, ini pasti dia mau coba-coba menempel, ada maunya. Lain antara apa? Wanita yang sudah pernah menikah dengan yang belum menikah. Yang sudah pernah menikah, maka boleh jadi tuduhannya itu lebih berat. Maka apa? Orang-orang semacam ini mereka adalah orang-orang yang layak dikasihani. Demikian pula orang miskin yang seringkali diremehkan, seringkali tidak diambil, tidak dipandang berharga. Maka orang-orang semacam ini layak untuk dikasihani, layak untuk ditolong, layak untuk dibantu, dan seterusnya. Dan untuk inilah Imam Nawawi mendatangkan hadis ini. Bahkan apa? Sedemikian besar dan sedemikian tinggi kadar dari amalan ini, yaitu orang yang mau untuk mengurusi keperluan-keperluan orang tadi, sampai Rasulullah menjadikan orang ini bagikan orang yang jihad di jalan Allah. Menunjukkan apa? Tingginya derajat. Karena jihad di jalan Allah kita sudah tahu derajatnya adalah apa? Ada 100 derajat di surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari siapa itu? Dari Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, inna fil jannati mi'ata darajah a'addahallahu ta'ala lil mujahidina fi sabilillah baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardh. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah siapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antar derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ini derajat yang sangat tinggi. Ternyata orang-orang yang boleh jadi di zaman semacam kita, boleh jadi atau di sebagian tempat tidak ada kesempatan untuk berjihad barangkali di jalan Allah. Maka apa? Ada jalan-jalan yang lain yang dia itu senilai jihad di jalan Allah. Di antaranya adalah ini, yaitu apa? Kita ikhlas untuk menolong orang-orang yang sulit tadi itu, janda, demikian pula orang miskin. Baik, kenapa dia itu dinilai sebagai jihad? Dijelaskan kalau tidak salah oleh Ibnu Battal di dalam syarah terhadap apa? Sahih Bukhari. Karena apa? Kalau nggak salah Ibnu Battal atau yang satunya yaitu siapa, Al-Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim, ana agak lupa. Dalam Al-Mufhim itu bahwasanya orang yang mengurusi janda, maka dia akan mengalami ujian yang banyak, ujian dari dirinya sendiri, sulit orang untuk ikhlas, dan ini adalah perlu jihad. Dan jihad untuk memaksa jiwa untuk senantiasa ikhlas dan taat kepada Allah, ini adalah apa? Jihad yang terbesar. Al-mujahid man jahada nafsahu li taatillah, dalam hadis Fadhalah bin Ubaid itu. Mujahid yang sebenar adalah orang yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah. Ketaatan yang tertinggi adalah ikhlas. Ketaatan yang termasuk yang sangat tinggi adalah apa? Ikut syariat Rasulullah, tidak ibadah dengan sesukanya, sesuka dirinya dan seterusnya. Maka orang-orang yang berusaha untuk menolong janda ini dia perlu apa? Keikhlasan yang besar.
dan perlu meluruskan niat. Setiap waktu boleh jadi dia akan digoda oleh setan untuk merubah niatnya, memesongkan niatnya agar amalannya jadi hancur, boleh jadi yang diinginkan oleh setan. Dan juga dia diuji dari faktor yang lain, akan banyak suara-suara. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tadi, banyak tuduhan terhadap orang ini. Tapi kalau dia tidak ambil kisah dengan tuduhan-tuduhan itu, dia betul-betul mencari wajah Allah, maka dia adalah mujahid di jalan Allah. Demikian pula yang terkait dengan orang miskin. Boleh jadi orang akan suudzon, akan buruk sangka kepada pengurus ini. Oh, dia paling seperti orang lain juga, akan memanfaatkan nama orang miskin untuk memperkaya diri sendiri. Boleh jadi ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Atau nanti dia akan banyak uang. Karena Karena banyak bantuan dari para pedagang dari dual khalijiyah, yaitu negara-negara di Teluk itu, negara Timur Tengah. Nah, ketika uang sudah banyak di depan mata, boleh jadi dia akan diuji oleh setan. Oh, ambillah sebagian, oh begini, oh begitu, dan seterusnya. Maka ini adalah betul-betul jihad di jalan Allah. Barang siapa berjaya, maka dia akan mendapatkan boleh jadi 100 derajat. Kalau tidak mampu, maka kalau dia gagal, maka boleh jadi dia akan mendapatkan dosa karena amalannya itu berubah, dan seterusnya. Dan disebutkan di sini, saya menyangka Rasulullah juga bersabda, wa kal qaimil ladzi la yaftur, seperti orang yang dia itu sholat terus menerus dan tidak berhenti. Wa kashaimil ladzi la yuftir, seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Dan akan kita lewati insyaallah di dalam kitab ini, di dalam kitabul jihad, bahwasanya perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, masalul mujahid fi sabilillah kal qaimil ladzi la yaftur washaimil ladzi la yuftir. Permisalan orang yang jihad di jalan Allah itu memang seperti orang yang sholat dan tidak berhenti, dan orang yang puasa dan tidak berbuka. Maka wajar kalau orang yang mengurusi orang miskin dan janda ini, dia derajatnya sampai setinggi itu. Padahal kita tahu sholat derajatnya sangat tinggi. Kita tahu sholat ini adalah tiang agama, dan satu sujud itu adalah menaikkan satu derajat. Sementara satu sholat ada berapa sujud itu. Demikian pula puasa. Dalam hadis Abi Umamah, Rasulullah bersabda, alaika bisom fa innahu la mitlalah. Engkau harus banyak puasa, karena tidak ada amalan yang semisal dengan puasa. Ini derajat yang sangat tinggi. Ternyata orang yang mengurusi janda, yang mengurusi orang miskin dengan ikhlas, dia seperti gabungan dua amalan ini sekaligus. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, innal abda la yablughu darajata as-shaimi wal qaim bi husnil khuluq. Sesungguhnya seorang hamba itu mampu mencapai derajat orang yang puasa dan sholat dengan dengan akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik adalah menolong para janda, menolong orang-orang miskin, dan seterusnya. Maka layak untuk orang yang amalannya seperti itu, dia disamakan dengan orang yang jihad di jalan Allah, disamakan dengan orang yang menggabungkan antara puasa terus menerus dan sholat terus menerus. Ilahuna wallahu a'lam.